Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati yaitu Ibu Desi Susanti, selaku dosen pengampu mata kuliah ITEX dan teman-teman yang menonton video saya yang buat ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurul Hasnah, NIM 20233668 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Paling utama sekali, kita harus mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Pembayaran pajak membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Kontribusi pajak terhadap negara. Komponen pendapatan negara ini berasal dari adanya penerimaan baik dalam sektor perpajakan maupun di luar sektor perpajakan, di mana penerimaan dalam sektor perpajakan ini pengenaannya termasuk dalam kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pada dasarnya, pajak memang merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari dalam APBN, dikarenakan pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintah dalam memajukan negara itu sendiri. Serta dalam sektor luar perpajakan, pengenaannya termasuk dalam PNBP, pendapatan layanan umum, pendapatan sumber daya alam, dan pendapatan dari kekayaan negara. Pejabat pajak. Apa itu pejabat pajak? Fiskus atau yang bisa disebut juga dengan aparatur pajak atau pejabat pajak merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap wajib pajak. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh Fiskus ini akan digunakan untuk pengeluaran rutin atau belanja negara dan dapat membantu untuk pembangunan nasional serta penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya pengangkatan pejabat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja agar pelaksanaan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan pejabat ini adalah berkaitan dengan petugas pajak dan juga jurusita pajak. Petugas pajak yang diangkat adalah berasal dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pada dasarnya, pejabat pajak yang memiliki wewenang untuk dapat memungut dan mengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang ketiga Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, yang keempat pejabat yang telah ditunjuk untuk menjalankan atau melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan. Jika kita berbicara tentang kasus penyuapan, pejabat pajak pun ada juga yang terseret ke dalam kasus penyuapan seperti kasus berikut ini. Yaitu kasus penyuapan pejabat pajak. Hakim perintahkan usut WN Malaysia, KPK mentor.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menyatakan, Direktur PT Gunung Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menyatakan Direktur PT Gunung Madu Plantation atau GMP Lim Pongching terlibat penyuapan pejabat Ditjen Pajak. Perbuatan ini dilakukan bersama dua konsultan pajak, yaitu Aulia Imran Maghribi dan Rian Ahmad Ronas. Sebelumnya, Majelis Hakim yang dipimpin Fahzal Henry membeberkan ada niat bersama Aulia, Rian, dan Lim untuk menyuap tim pemeriksaan Ditjen Pajak agar memanipulasi nilai pajak Gunung Madu tahun 2016. Diuraikan, awalnya tim pemeriksaan Ditjen Pajak membidik Gunung Madu untuk diperiksa atas perintah Direktur Penagihan dan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Tujuan pemeriksaan ini untuk mencari uang atau juga disebut dengan mencari untung. Diketahui, Aulia divonis 2,5 tahun penjara, sementara Rian divonis 3,5 tahun penjara. Keduanya juga dibebankan pidana, denda masing-masing Rp 200 juta, subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan kepada kedua terdakwa berupa pembayaran uang pengganti masing-masing sebesar Rp 750 juta. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sebagai pejabat pajak yang baik hendaklah kita menjalankan tugas dengan benar tanpa adanya penyimpangan, yang mana penyimpangan tersebut bisa saja membuat kepatuhan wajib pajak berkurang atau menurun karena pejabat pajaknya saja mencontohkan hal yang buruk. Maka dari itu hendaklah dan diharapkan pegawai pajak ataupun pejabat pajak agar tetap menjalankan tugasnya dengan benar dan selalu bertanggung jawab. Contoh kasus lainnya yaitu yang pertama ada dua konsultan didakwa suap ex pejabat Ditjen Pajak DKK Rp 15 miliar. Selanjutnya ada kasus TPPU pejabat pajak, KPK akan periksa 4 mantan pegawai John Lynn. Selanjutnya, pejabat pajak Jatim diduga terima Rp 895 juta dari 3 perusahaan di kasus suap pembangunan Tol Solo Kartosono. Selanjutnya ada kasus KPK dalami kasus suap pajak lewat 4 ex pegawai John Lynn Baratama. Contoh terakhir ada kasus suap pajak, KPK panggil 4 bekas anak buah Haji Isam. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.